Selamat datang pemirsa di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya Gatot Susanto. Ya, sudah cukup lama kita tidak mengisi video di YouTube. Mohon maaf karena memang sedang PSBB ya, ada pandemi. Mudah-mudahan segera berlalu ini. Jadi kita hanya tinggal di rumah. Keluar pun hanya jarang-jarang, 2 minggu sekali. Belanja kebutuhan pokok saja. Dan sebagian besar pun kita beli secara online di marketplace. Jadi kembali ke tema YouTube kali ini pemirsa, banyak yang menanyakan apakah Yamaha XSR 155 ini worth it to buy atau layak dibeli. Cukup banyak yang masuk pertanyaan itu di YouTube maupun di email pribadi. Jadi kita ulang dari awal. Ketika saya beli harganya 38.350.000. Nanti saya tulis ya persisnya, bisa jadi saya keliru. 38,3 juta. Apa yang Anda dapatkan? Sebuah sepeda motor dengan desain retro klasik tetapi fitur modern. Engine 155 cc liquid cooled, tenaganya mumpuni untuk di kelasnya. Desainnya pun relatif klasik, jadi tidak mudah lekang dimakan waktu, cukup bertahan lama kalau seperti ini desainnya pemirsa. Dimensinya juga besar, artinya untuk ukuran 155 cc ini joknya tingginya 810 mm. Saya yang 168 cm harus jinjit meskipun saya pakai sepatu dengan telapak yang lebih tebal. Jadi dimensinya cukup bagus, fiturnya mesin bagus. Oke, kita mulai dari awal ya. Kalau menilai sebuah sepeda motor, saya selalu menggunakan singkatan DDFPH. Apa itu DDFPH? D yang pertama adalah desain. Desainnya ini retro klasik, kebetulan lagi tren sekarang. Cirinya apa? Tangki, jok datar, dan lampu bulat. Sederhana, jadi joknya tidak nungging seperti motor-motor kontemporer atau motor balap. Tangkinya pun biasa-biasa saja, tidak mendongak ke atas. Itu desain utamanya. Kemudian proporsional juga cukup bagus, knalpotnya bagus, proporsional kalau dilihat. Yang kedua adalah dimensi. Dimensinya cukup besar, tingginya 810 mm, membuat teman-teman yang tingginya 165 atau kurang jadi agak jinjit ya, jinjit banget barangkali kalau kurang. Saya 168 masih jinjit. Dan dimensi wheelbase-nya cukup panjang, jadi tidak kecil. Ini motor tidak kaleng-kaleng, dimensi cukup besar. Jadi desain, dimensi, kemudian fiturnya apa saja. Yang jelas engine-nya liquid cooled, menggunakan engine-nya MT15 ya, 155 cc. Kemudian selain liquid cooled juga VVA ya, variable valve actuation, jadi putaran rendah dan atas, menengah dan atasnya bisa mengeluarkan tenaga yang cukup bagus. Fitur yang lain lagi, speedometer digital dan lampu depan bulat tetapi LED, dibagi dua atas bawah, mirip-mirip lampunya Ducati. Itu dari segi pertama tadi, desain, dimensi, fitur dapat semua ya. Oke, di fitur ada satu kelemahan, tangkinya plastik. Saya kurang suka, saya sukanya tangkinya yang metal ya. Tapi ingat, Ducati Monster pun tangkinya plastik, jadi tidak terlalu lah ya, meskipun saya lebih suka yang metal. Kemudian yang keempat adalah performance. Performance engine ini bagaimana? Di kelas 155 cc dia termasuk yang terbaik. Putarannya menengah dan putaran atas mengeluarkan tenaga yang cukup menyentak. Anda kalau naik motor ini kan cc-nya kecil ya pemirsa, jadi naikkan aja putarannya 3.000, 4.000, 5.000. Jangan main di putaran bawah, memang untuk motor kecil begitu. Jadi powernya cukup bagus, performanya bagus. Kemudian yang terakhir handling. Bagaimana handlingnya? Saya beli ini Desember ya, Desember tahun lalu. Sudah saya kendarai beberapa kali. Memang sejak PSBB kita berhenti, ini tidak kemana-mana, tapi sampai dengan Maret kita masih jalan terus. Jadi handlingnya cukup nyaman, tidak terlalu sering saya pakai ya, karena paling weekend saya pakai. Handling cukup nyaman, di luar dugaan. Performance remnya bagus, dan yang luar biasa terasa big bike pemirsa. Ini motor kecil nih, terus terang 155 cc tapi terasa big bike. Jadi tidak seperti kompetitornya yang dimensinya sangat kecil sehingga kayak naik motor icak-icak gitu ya. Apa itu icak-icak? Tidak serius gitu loh bikin motor. Kalau ini motornya dimensinya besar, jadi handlingnya enak. Jadi
DD, FPH, dapat semua dengan harga yang segitu. Maka motor ini kita rekomendasikan untuk dibeli, layak untuk dibeli, worth it untuk dibeli. Jadi demikian. Oh, satu lagi pemirsa, tadi pagi sebelum syuting nih, rencana mau kami syuting posisi start awal setelah 3 bulan lebih mesin nggak hidup. Tapi daripada beresiko syuting kita gagal, ya udah kita coba dulu tadi di garasi, langsung nyala pemirsa. Jadi begitu saya start, setelah 3 bulan lebih pun nggak dinyalakan engine-nya, masih bagus dan langsung nyala pada tekan pertama. Luar biasa. Saya harus acungi jempol untuk Yamaha untuk produk ini. Mudah-mudahan keluar SSR 250-nya ini atau SSR 300 sebagai adiknya SSR 700. Terima kasih pemirsa. Klik jempol kalau Anda suka. Yang penting lagi adalah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.